adalah ramalan para pemudik tahun 2003 yang katanya mah makan banyak korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua Imam di channel Travel Misteri Evolusi. Nah, sekarang kan masih ada nuansa-nuansa Ramadan nih. Ya, kita doain lah seluruh sobat travel, semua amal ibadahnya atau kayak ibadah puasanya, sholat tarawihnya dan segala macam lah diterima sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, berhubung tadi malam tuh kan gue sambil nunggu imsak gitu kan, habis sahur. Sedikit-sedikit scroll TikTok lah sama YouTube. Nah, ada salah satu video yang bikin gue penasaran. Salah satunya itu adalah ramalan para pemudik tahun 2003 yang katanya mah makan banyak korban atau bisa dibilang kecelakaan maut lah. Nah, kita sekarang mau tanya sama Penny tentang ramalan. Seperti apa sih ramalan sesungguhnya itu? Apa ceritanya seperti apa sih kebenarannya itu? Langsung kita sapa Bang Penny ya. Bang Penny, gimana Bang Penny kabarnya Bang Penny? Alhamdulillah. Sehat Bang Penny? Sehat lah. Gimana? Puasanya terawihnya lancar? Lancar lah. Tadi saya di grup ngeliat nggak terawih katanya Bang Penny, aduh ketika kenyangan ya? Kekenyangan. Nggak apa-apa lah. Tapi tadi saya terawih. Alhamdulillah. Lu juga sempat ada yang ini. Yang apa? Yang lihat saya maksudnya. Nah, Pak Penny, kita kan sekarang mau bahas tentang ramalan mudik tahun 2023 yang konon katanya memakan banyak korban jiwa, Bang. Bang Penny udah lihat belum videonya seperti apa, Bang? Ya saya sempat ngelihat sih tadi kan banyak share-share juga di grup kan. Banyak saya langsung lihat, ini mantep banget nih, gitu kan. Sampai ya sebenarnya yang puasanya kan baru 3 hari nih. Iya. Ramalan kesatannya tuh udah ada gitu. Udah jauh lah gitu ya. Iya benar. Berarti kan 27 hari lagi. Iya benar. Ternyata udah ada gambaran ya, mungkin tujuan dia baik sih. Iya benar. Ya ambil sisi baiknya aja deh. Nah, itu kan Bang Penny udah sedikit tahu lah, udah sempat nonton juga kan videonya seperti apa Bang Penny ya. Nah, ini yang mau Imam tanyain yang pertama, mungkin ramalan itu dulu sempat ada ya, kalau nggak salah mau dikoreksi Bang Penny atau para sobat boleh dikoreksi juga. Di zaman Nabi Musa, konon katanya Nabi Musa pernah sempat melawan para peramal yang dia lari ke sungai apa tuh yang membelah lautan ya, masalah. Itu sebenarnya bukan peramal, tapi lebih ke penyihir. Berbeda ya Bang Penny? Iya, sebenarnya kalau di dunia spiritual itu hampir sama juga. Maksudnya alirannya sama lah. Mungkin kalau untuk penyihir itu ya kayak dia tuh kayak bisa ngerubah benda kecil menjadi benda besar. Untuk yang penyihir itu kan lebih ke benda atau ke subjek lah, ke objek, bukan subjek ke objek. Kalau peramal itu kan kayak pemikiran Kedepannya gitu. kedepannya gimana sih. Jadi sesuatu yang memang gaib. Oke. Misalkan 1 hari, 3 hari, atau 1 tahun yang akan datang, atau mungkin flashback nih 1 tahun ke belakang. Oke. Ya kan, berarti kan sesuatu yang gaib. Masa sekarang ya kenyataan, masa yang akan datang adalah Ramalan. Oke. masa yang akan datang itu kan sesuatu yang gaib lah, Yang belum pasti kejadiannya yang ketahui lah oleh dia gitu ya. Itu berarti kan yang akan kita bahas itu kan yang ramalan Iya, tentang terjadi kecelakaan pemudik di tahun 2023. Iya. Ya itu kan sesuatu yang gaib. Iya. Belum tentu kejadiannya ya. Belum tentu kejadian memang benar atau enggak, Iya. fakta atau enggaknya. Gitu. Nah, mungkin para sobat travel sempat mendengar atau sempat menonton lah video seperti apa. Ya, maksudnya kalau tentang sudut pandang atau percaya atau tidaknya itu kita balikin lagi tuh masing-masing Bang Penny ya. Iyalah. Soalnya seperti Bang Penny tadi, ramalan itu udah pasti atau emang tidak itu kita belum tahu ke depannya kan. Sebenarnya yang namanya ilmu seperti ini tuh ya banyak sih, Bang. Cara dan tekniknya tuh berbeda lah. Kayak misalkan orang peramal, terus kayak misalkan orang kalau bahasa saya mungkin ya, bahasa saya dulu belajar itu terawang. Terawang itu kan tetap dia sama sih kayak apa sih, kayak peramal. Iya, peramal. Cuman dia lebih ke insting gitu. Nah, bentar, kita skip dulu ini. Berhubung Bang Penny udah sedikit membocorkan lah. Ini memang salah satu, maksudnya salah satu konsep kita Bang Penny. Jadi ini mau saya tanyain juga. Mungkin salah satu atau beberapa lah sobat travel sudah tahu. Ada beberapa peramal yang mempunyai media yang berbeda-beda. Ya kita nggak perlu sebut namanya lah, mungkin para sobat sudah tahu. Ada salah satu medianya itu dari kartu ya. Kedua air, mungkin dari air bener Bang Penny. Tapi jangan Bang Penny pelaku juga nih dari air, bukan? Yang ketiga nih mungkin sedikit familiar lah
Atau emang familiar banget kayak, saya mencium bau-bau kopi, kopi. Ternyata ada kopi. Nah itu, saya mau tahu nih Bang Pendi nih. Iya. Kalau media-media itu apakah emang ada sangkut pautnya dengan, atau dia tuh bisa dibilang ya, mohon maaf kalau emang ada kesinggung, sangkut pautnya dengan makhluk atau jin Bang Pendi. Kita bahas yang pertama dari kartu dulu. Kalau kartu ini sangkut pautnya dengan apa sih Bang Pendi? Ya kalau dari kartu, jenisnya kartu, terus kayak jenisnya mungkin selain dari kartu, ya kita bahas kartu dulu lah. Saya nggak terlalu begitu paham juga ya kan. Dia itu lebih ke apa ya? Bintang kan? Iya, jadi dia tuh lebih kayak mungkin tanggal lahirnya kita atau bulan lahirnya kita. Kalau di kalau maksudnya di pengalaman saya dulu, itu kan jatuhnya ilmu falak. Oh. Hitung-hitungan, ada hitung-hitungan. Kalau ini kan lebih ke gambar. Yang saya lihat tuh ya, maksudnya yang pengetahuan Bang Pendi lah. kalau kartu itu biasanya dilihat dari gambar. Gambar. Nah, terlepas dari gambar itu, apakah dia mempunyai aura makhluk? Mungkin ada di gambarnya itu. Setahu saya sih itu mungkin real dari Prediksi ilmu sih. Prediksi. Iya. Maksudnya ilmu yang memang mungkin ada pelajarannya, mungkin ya ada teknik pembelajarannya dari si kartu itu. Kalau untuk melibatkan hodam, bahasa kita mah hodam lah ya, hodam makhluk itu kayaknya nggak ada. Oke. Jadi itu real memang ilmu pengetahuannya sih dari kartunya itu. Oke. Nah itu, jadi kalau ramalan yang bersifatnya dari kartu, yang seperti Bang Pendi bilang tadi, itu tuh emang real, kayak emang itu membaca suatu objek lah, gambar lah, atau emang bisa dibilang suatu prediksi. Nah kita lanjut yang kedua. Nah yang kedua ini ada juga ramal yang menggunakan media air. Mau kita tanya juga nih, saya mau tahu lah, lebih banyak saya mau tahu air ini lebih ke makhluknya apa? Siapa emang ada makhluknya atau tidak Bang Pendi? Menggunakan metode air sebenarnya gini Bang, setiap cara yang orang lain lakukan, entah lewat kartu, lewat air, atau bisa lewat boneka kan ada orang tuh. Terus Kayak sahabat aja mungkin. terus ada metode memang yang lain, tetap dia menggunakan satu amalan atau satu keilmuan lah. Dimana keilmuan ini kan penjabarannya terlalu luas ya. Mungkin saya terapkan Takut salah mengucapkan lagi. soalnya kan rentan juga yang Rentan, kayak ya, benar. Ini sudut pandang saya sekali lagi Iya. ya. Kalau kayak mantra, selain dari itulah apa yang dia ucapkan, mungkin kayak bahasa daerah kan atau misalkan apa, itu kan jatuhnya mantra. Terkadang nih ya. Ini saya agak Bentar saya luruskan. Ya, nanti luruskan aja ya. Ya kan? Itu tetap minta selain dari Kepercayaannya lah. kepercayaannya. Nah itu, timbullah satu makhluk yang apa yang dia baca, apa yang dia amalkan, apa yang dia mantrakan, timbullah satu makhluk. Nah sehingga melekat di satu amalan itu. Nah metode misalkan air, Kopi nih, kopi, misalkan kopi, dia baca tuh misalkan mantra atau amalan. Otomatis si makhluk yang dibaca ini, yang melekat di amalan ini, ya otomatis ya apa yang kita inginkan atau apa yang kita ingin ramalkan atau apa yang kita ingin bicarakan, yaitu tergantung dari si khodamnya ini, karena sudah dibaca atau diikat oleh mantranya ini. Nah, tadi kan Bang Pendi sedikit menjelaskan, mungkin Bang Pendi takutnya menjelaskannya Ya, soalnya maaf ya, soalnya dulu saya pernah ada tamu juga, tapi orangnya udah meninggal sih. Iya. Ya semoga amal ibadahnya itu. Amin. Dia ada salah satu amalan yang memang amalannya itu lebih cenderung ke bahasa-bahasa umum lah, bahasa-bahasa daerah kita. Di situ saya baca ada perjanjian atau pengikatan si sukmanya si ini sama si pemilik sama si kayak misalkan pohon kah, atau misalkan api kah, atau misalkan apa. Nah ini ada ikatan. Ketika ada ikatan itu, nah ini yang susah. Gitu maksudnya yang lebih apa ya bahasanya ya, Lebih sakral lah. lebih sakral gitu. gitu Bang. Iya, nah ini sedikit meluruskan lah, memang saya takutnya saya juga salah mengucapkan. Misalnya salah mengucapkan ya boleh diluruskan lagi di komentar. Jadi kalau menurut saya, ini kan Bang Pendi kayak emang kayak ada salah satu kayak pembacaan lah. Emang kalau dia percayanya agama Islam bisa membacakan kayak seperti ayat-ayat Bang Pendi ya. Mungkin kalau agama lain punya ada atau caranya berbeda gitu, atau emang kayak daerah mempunyai caranya yang berbeda-beda juga. Jadi setiap metode atau cara itu berbeda-beda lah. Kita tidak bisa menyamaratakan karena bagaimanapun itu
suatu ilmu atau suatu kepercayaan kita untuk memasaknya tidak bisa ya Bang Pedi ya. Iya. Kok saya jadi grogi Bang Pedi kayak gini ya? Jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan Iya, natural gitu Bang Pedi. soalnya gini ya, ada bahasa ungkapan kayak gini ya. Setiap ilmu itu bagus. Tujuannya untuk apa dulu? Iya. Satu ya kan. Ya mau misalkan metodenya apa ya, kalau misalkan niat dan tujuannya baik ya, insya Allah ya baik juga Bang Imam gitu. Nah kita memang terlepas kayak metodenya apa atau apanya gimana, yang penting ya jangan menyimpang lah. Iya. Gitu, jangan membuat orang tuh menyimpang gitu. Iya benar. Nah itulah, misalnya Bang Pei bilang tadi, tujuan utamanya ya niat. Jika niatnya emang baik, caranya pun berbeda. Ya tetap tujuannya baik ya, hasilnya juga akan baik lah insya Allah gitu. Iya. Nah kita lanjut ke yang ketiga. Kita udah nyebutin metode dari kartu, metode air. Ini yang sedikit saya aneh, atau emang kita berbeda gitu kan, sudut pandang tuh berbeda-beda. Kalau sudut pandang saya sendiri aneh gitu. Ini Bang, ada salah satu metode ya kayak ya mungkin Indra, ya gitu. Nah, itu saya mau tahu nih kalau kayak gitu tuh Kecium, ya, kecium jangan kecium. Saya nyium kopi nyium ngopi gitu kan. Jadi saya pengen tahu Bang, kalau metode seperti itu apa sih Bang Pendi? ya sebenarnya tadi yang di awal saya sudah jelaskan ya, orang itu kan nggak mungkin tiba-tiba langsung bisa tahu lah di sini tuh ada makhluk atau di sini tuh ada pemberitahuan lah atau penjabaran misalkan, wah kayak di sini tuh imam tuh kayak kok kayak kemasukan gitu tuh. Tetap dia menguasai satu ilmu atau satu keilmuan lah. Tapi sedikit info, orang yang itu tuh dia konon katanya mah infonya di sosial media atau yang Imam tahu juga, dia itu salah satu orang indigo Bang. Iya, tetap dia punya satu keilmuan dan keilmuan ketika dia baca, karena kan materinya, materi keilmuannya yang dia baca, tetap dia itu ada pemanggilan yang namanya hodam atau makhluk, ya kan? Karena yang saya tahu, yang saya pelajari, orang itu kalau belajar itu dia punya dua, satu lewat materi, entah memang amalan, satu lewat langsung misalkan ke jalur hodam atau memang lebih tepatnya ke indigo lah, tiba-tiba langsung bisa lihat aneh itu. Cuman hodam itu kan terbagi dua kan, ada hodam baik, ada hodam yang nggak negatif lah, gitu ada negatif, ada positif. Ya tergantung apa yang dia baca sih. Kalau menurut saya kayak maksudnya keilmuan saya, maksudnya dari guru saya, apa yang dia baca dan apa dia Diniatkan lah, diniatkan. Kalau misalkan bagus ya insya Allah hasilnya bagus. Iya gitu. Nah itu ya, maksudnya sedikit lagi disclaimer lah, semua itu baik lagi ke niat. Jika emang niat kita itu baik, insya Allah Bang Pendi ya, hasilnya akan baik juga. Nah ini sedikit, emang saya tuh ada pertanyaannya tuh banyak, tapi ini pertanyaan emang yang bisa dibilang yang terakhir lah. Saya mau nanya, dia itu kan yang bisa dibilang lah peramal inilah, bukan peramal udah meramalkan. Jadi kan jatuhnya kelebihan Bang Pendi ya. Nah dia udah dapat kelebihan kayak tahu lah kedepannya akan terjadi seperti apa. Entah dari bisikan, entah yang dari Bang Pendi bilang, entah hodam atau apapun itu. Hukumnya apa sih, efeknya buat diri dia kok masih tahu ke masyarakat luas gitu Bang. Satu. Yang kedua, efeknya ke kita yang masyarakat luas yang katanya mah ya manusia itu ya bisa dibilang munafik lah gitu kan, munafik. Nah dia tuh percaya, takut disangka apa sih kok percaya sama kayak gitu, tapi lo atau gitu kan. Yang kedua, ada yang nggak percaya tapi takut Bang, dia tuh munafik kan ya, gue nggak percaya tapi gue takut kalau gue beri gue jadi korban gitu kan. Nah itu hukum buat yang si percaya sama yang pendengar ini apa sih Bang? Ada dua pertanyaan tuh, hukum bagi yang memberitahu efek itu seperti apa, terus hukum dan efeknya seperti yang mendengar tuh apa sih hukumnya? Maksudnya bagi apa ya, kalau misalkan orang yang sudah meramal, sudah memberikan satu pemberitahuan yang memang belum pasti, hukumnya tuh ya sebenarnya nggak boleh Bang Imam, nggak boleh, karena ya sudah mendahulukan Kuasa Allah, itu ya, kuasa agama pencipta ya gitu, percayaan masing-masing lah ya. Masing-masing, kalau kita kan Allah ya sudah mendahulukan. Sebab apa? Di zaman dulu pun ada yang seperti itu, ya kan, peramal-peramal zaman dulu, ya kan, seperti itu. Atau bahkan di zaman dulu pun ada orang soleh yang memang sudah memberikan info lah bahwa akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini ya, dan akhirnya itu di apa ya, ditegur lah. Kalau bahasa kita mau ditegur lah, itu nggak boleh karena kita sudah mendahulukan
Allah, Puasa Allah lah puasa gitu. Allah. Nah, hukumnya itu sebenarnya nggak boleh. Apalagi kan kemarin kan sempat nisfu juga kan. Iya, nisfu. Iya, salah satu memang. Tolak bala gitu kan. Iya, enggak nisfu. Oh, bisa ya? Nisfu Sa'ban sama tolak bala itu beda. Oh, oke, beda. Nah, kita bahas nanti lah. Nisfu Sa'ban itu kan catatan amal. Hmm. Bahkan di situ itu dijelaskan ya dari guru ngaji saya lah. Amalan yang memang akan terhapus dari 1 tahun sebelumnya ke nisfu Sa'bannya lagi ya. Sebenarnya kan terhapus di malam nisfu Sa'ban, pensotoran amal buku lah, amal-amal baik kita. Tapi ada beberapa orang yang memang tidak diberikan atau tidak dihapus lah dosanya. Salah satunya mungkin yang menduakan. Terus yang kayak mungkin syirik, kayak durhaka terhadap orang tua, memperputus tali silaturahmi, sampai yang ramal ini bagaimana? Kemungkinan lah gitu ya. Kemungkinan. Iya. Nah, ini juga saya mau nanya juga Bang. Tadi pertanyaan yang pertama udah kan, pertanyaan kedua kan belum dijawab. Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan pertanyaan pertama. Mungkin kata Bang Ben tadi kan ada yang salah satu amal ibadahnya atau kesalahannya tidak dihapuskan. Nah, jika emang ada salah satu peramal atau emang kayak mempunyai kelebihan, tapi dia tuh kayak meramalkannya tuh tidak ada ininya Bang, kayak emang tidak ada impactnya lah. Iya. Kayak emang tuh kayak bencana nih. Iya. Udah otomatis ada kan, terus kayak kecelakaan saat lebaran atau mudik udah pasti ada lah, tanpa dia ramalkan pun udah ada tempat terjadi kan. Hukumnya apa sih, kayak dia tuh kayak cuma buat ngarang-ngarang atau tanda kutip lah ya, nakal kayak buat nyari cuan gitu. Hukumnya seperti apa sih kalau pada aslinya itu nggak bisa gitu Bang? Ya banyak mungkin oknum ya. Ya, oknum lah ya, sebagian oknum. oknum yang memang apa ya? Ya sebenarnya kalau namanya peramal itu ya susah juga sih Bang Imam. Ya sebenarnya nggak boleh juga yang namanya ramal-ramal kayak gitu, sebenarnya nggak boleh kalau menurut keilmuan saya yang apa yang saya Iya. dapat. Jadi apa ya, membuat panik ke seseorang itu nggak boleh lah. Karena yang saya dapat itu kepanikan itu ya sebuah dari musibah gitu, musibah terbesar. Ketenangan itu ya sebagian dari obat. Oke, benar. Mungkin ya tujuan dia untuk Baik. tujuan dia mungkin baik ya kan, mengarahkan ya kita harus hati-hati lah, Wanti-wanti, safety ya, gitu. wanti-wanti. Tapi kalau misalkan untuk memberikan kalau misalkan udah menjustifikasi bahwa akan terjadi, nah itu yang Udah bahaya. pasti gitu kan. Itu udah pasti. Nah itu yang bahayanya tuh di situ. Karena apa ya? Karena goib sih. Iya. Bisa Biasanya jadi nunggu pasti kejadian iya, gitu bisa kan. jadi. Kalaupun memang iya, ya kita nggak boleh memberikan satu info lah bahwa akan, nah ini bahasa akan terjadinya ini yang nggak Kecuali boleh. kemungkinan gitu kan. Kemungkinan kalau misalkan ada bahasa, ya menurut keilmuan saya misalkan ya, Iya. menurut keilmuan saya apa yang saya lihat, ya ibu tuh akan ini kayak gini, tapi kita kembalikan lagi lah semua itu atas dasar Korodat. kudrat, Iya. irodat Iya, Allah. gitu loh. Itu lebih safety. Oh, oke. Tapi kalau udah menjustifikasi Pasti. tahun 2023 bakal terjadi bencana, ya sebenarnya bencana tuh banyak. Iya sih, benar sih. Tanpa kita nunggu 2023 dari dulu pun Ada udah sih, ya benar. Bahkan dari zaman nabi-nabi pun udah ada ya. Gitu ya, jangan ya sebagai kita pendengar atau mungkin orang yang sedang Penonton belajar itu, ilmu seperti itu, atau mungkin penonton yang memang pengen lah diramal-ramal kayak gitu, ya nggak apa-apa, boleh. Ya tergantung kitanya sih, menyikapinya itu Iya. tergantung kitanya. Terus sama orang yang memberikan Ramalan itu. penjelasannya atau ramalannya, jangan atas dasar kemauannya dia, atas dasar ya apa sih Inisiatif lah. inisiatif dia itu nggak boleh. Mungkin kayak gini lah kalau bahasa safety-nya ya, akan terjadi misalkan seperti ini, tapi dengan catatan kalau misalkan orang lebih banyak beribadah, ada pesan moralnya di situ lah. Iya. Terus ada harus seperti kayak gini, insya Allah. Nah kalau kita udah ngaitkan insya Allah itu kan, ya itu udah Iya sih, Allah, benar-benar. ya kan? Kita harus kembalikan lagi ke Allah itu. Iya. Nah itu lebih safety. Kalau udah menjustifikasi kayak gitu, itu kalau menurut saya, bukan menurut saya, sebenarnya sebagian semua juga Mungkin ya itu salah boleh. gitu. Salah. Ini kan tadi kan Bang Pedro udah cukup menjelaskan lah dari pertanyaan 1 sampai kedua. Ini ada salah satu pertanyaan anaknya gitu Bang Pedro yang emang penting tapi sedikit saya penasaran. Berakar Iya, berakar Bang Pedro gitu kan. Nah yang kita tahu lah, kita kayak mempercayai suatu ramalan atau kita tuh datang ke tempat peramal itu kan dilarang Bang Pedro. Konon ceritanya itu ibadah kita atau emang di Sholat. di tempat yang lain lah, atau kita tidak dipercaya di tempat tidak diterima ibadahnya, itu seperti apa sih Bang? Iya memang benar Bang Imam. Kita itu tidak boleh meyakini dan kita tidak boleh berkonsultasi dengan peramal-peramal. Karena jangankan kita berkonsultasi, kita datang aja nih. Katanya, kata guru saya, sholat kita tuh selama 40 hari itu nggak diterima. Karena sudah apa ya,
mungkin kita lebih Menyekutukan. satu itu Kemungkinan itu ya. tidak langsung Iya. kita menyekutukan. Yang kedua ya kita berharap kepada manusia mungkin 90% lah atau 99% mungkin, ya kan? Nah kita lebih percaya ke hal-hal seperti itu. Bahkan ada satu cerita Bang Imam, saya dulu pernah kejadian waktu saya belum belajar lah. Iya. Adik saya dulu sakit, saya datang nih, mungkin ke peramal juga lah. Adik kamu tuh selama 3 hari ke depan tuh dia mau meninggal. Iya, itu kisahnya tuh Bang Imam. Terus kan itu. Nah dari situ tuh ya kita panik kan, Iya. kita berangkat ke guru saya, guru pondok saya lah di salah satu Iya. yang kemarin Ada lah itu ya. bikin konten yang dekat rumah Bang Imam. Iya ada lah. Terus Nah kita datang ke situ kita nangis, katanya Bang, Kang, adik saya katanya di gini 3 hari ke depan katanya adik saya meninggal. Ya udah nggak apa-apa kalau mau nangis aja. Jawabannya kayak gitu Bang. Iya kata guru saya. Lagian kamu percaya sama hal seperti itu katanya? Nggak boleh. Yang namanya umur itu kita yang gak ada yang tahu. Iya sih, benar. Mungkin itu ya bisikan dari setan sehingga orang tersebut ya disalurkanlah bahasa si setan ini ke kamu, katanya itu nggak boleh, sama aja kamu mempercayai dua, satu amalan tersebut, yang kedua kamu sudah tertipu sama omongan si orang ini. iblisnya ini gitu loh. Nah, itu nggak boleh. Yang memang benar dia nggak bakal diterima selama 40 hari. Dan jangankan kita untuk konsultasi, kita datangnya itu nggak boleh. Itu Bang. Nah itu jadi jawabannya. Jadi kita harus benar hati-hati ya. Jadi jawabannya kita emang harus mesti hati-hati lah. Kita datangnya aja nggak boleh gitu. Apalagi kita mempercayainya Bang Benny. Apalagi Gitu konsultasi, kan. Iya. percaya gini Nggak boleh kan. atas dasar kudrat Allah. Iya. Itu udah. Nah yang penting lah kita untuk percayaan atau agama Islam tersendiri ya kita ibadah aja lah gitu Bang Benny ya. Allah itu sudah memberikan Minta, jalan. gitu kan. Allah itu memberikan jalan. Kalau misalkan kita tidak, mungkin kalau sholat kita belang bentong. Iya benar ya. Ada cara lain. Misalkan What is belang bentong? apa ya? Bolong-bolong gitu. Bolong-bolong. What is belang bentong? Allah itu memberikan kayak misalkan silaturahmi. Itu silaturahmi itu yang paling bagus tuh. Memperpanjang rezeki dan umur ya. Rezeki, umur, sesuatu yang sulit itu bisa jadi mudah. Kok saya udah banyak silaturahmi tapi kok masih aja Niatnya mungkin. niatnya dia Iya. pengen kopi kali. Iya gitu. Kita ngopi dulu Bang. Ya boleh. Mungkin dia niatnya mungkin salah, tapi insya Allah sesuatu yang monoton dan istiqomah, insya Allah Allah akan berikan. Mudah-mudahan semuanya ada hasilnya ya Bang Benny ya. Nah sekarang kita di sesi ujungnya seperti biasa lah Bang Benny, kita kayak sedang membahas tentang ramalan lah, masukan dikit deh buat para sobat travel. Iya. Kita menyikapinya seperti apa sih? Maksudnya kita kan di akhir zaman ini kan banyak kayak orang-orang kayak yang meramalkan ini A B C D sampai segala macam ada. Kita sebagai orang lah atau manusia untuk menyikapinya seperti apa sih yang baiknya? Iya, menyikapinya ya tergantung ke kitanya juga Bang Imam. Ya kan tergantung mungkin keimanan kitanya lah. Ya sebenarnya kita harus bisa memilih dan memilah. Kalau misalkan lebih menjurus kayak misalkan kehidupan yang akan datang seperti ini, nah itu harus dihindari. Kalaupun memang ada sesuatu yang benarnya, kayak misalkan tahun 2023 bakal terjadi orang kalau misalkan mudik seperti itu, ya kita harus ambil positifnya aja deh. Oh berarti kita harus lebih safety lagi. Oh kita Cek kendaraannya, ya kan itu kan ada baiknya juga kan. Tapi kalau misalkan orang ini harus kecelakaan, ini akan terjadi kecelakaan atau misalkan di tahun ini akan terjadi kecelakaan, nah itu yang harus kita hindari. Karena yang tadi di awal itu kepanikan akan mendatangkan musibah ke kita, dan ketenangan akan menjadikan obat buat kita. Amin. Itu Bang Iman. Nah itu Bang Benny, udah ada lagi kan masukannya? Ya banyak sih sebenarnya. Cuma kan durasi juga. Intinya itulah ya. Tapi yang perlu kita pegang erat, silaturahmi itu apalagi mudik kita silaturahmi ke orang tua ya kan. Itu silaturahmi itu nggak usah peramal-peramal. Iya, Kita niatin silaturahmi aja. silaturahmi aja ketemu orang tua, sanak saudara gitu. Iya. Ya. Memperpanjang umur dan rezeki. Nah sampai di sini dulu pembahasan kita tentang peramal atau emang ramalan mudik tahun 2023 yang konon memakan banyak korban. Viral banget. Ya viral. Nah ingat lagi nih ya, salah satu yang perlu diingat oleh sobat travel, dari 1000 ramalan mungkin ada beberapa atau 1, 2, 3 yang benar, tapi kita pegang lagi 3 ini yang benar, udah pasti kejadian. Entah apa ya kejadian, kayak mungkin dia namanya kayak lu bakal kayak gini ya, emang udah tepatnya udah pasti kejadian. Jadi kita tidak boleh
memegang teguh suatu ramalan lah. Nah, gini Bang Imam, kalaupun memang sudah terjadi lah ramalan tersebut, misalkan benar nih, kita jangan meyakini bahwa itu dari ramalan, tapi ini memang atas kudrat dan irodat Allah. Oh iya benar. Nah, itu yang dibilang Yang perlu digaris bawah. Bapak ini ngomong dulu, saya kan ngomong nih Bapak ini. Oh iya lanjut. Nah, sekian lah pembahasan kita tentang ramalan. Pokoknya seperti biasa nih. Kalau ada sobat travel yang ingin didatangi tempatnya atau kayak penasaran lah. Podcast bisa. Iya, saya lagi ngebahas Bapak ini kayak Nah, jadi kalau sobat travel ada tempat yang harus dikunjungi kayak kalian tuh penasaran. Tempat ini tuh ada apa sih, kejadiannya aneh. Nanti kalian mungkin bisa email ke email travel di bawah. Tapi ingat, kita mungkin mengadakannya entah setelah bulan Ramadan. Kita berhubung sekarang tuh lagi nuansanya bulan Ramadan, kita mengadakan podcast. Atau kalian ada yang mau ditanyain atau kalian mau podcast bersama kita, kan juga boleh di komen atau di emailnya juga boleh, langsung boleh. Pokoknya semuanya yang dari kita jika salah mohon maaf, jika beneran atau emang itu betulan ya itu emang datangnya dari Allah. Sekian dari kita semua, pokoknya jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, komen, Share. dan share sebanyaknya ke mantan kalian, ke keluarga. Apalagi kalian mau mudik kan, mau ketemu keluarga besar gitu kan, langsung share aja. Bukber. Nah, bukber juga bisa. Nonton bareng nih. Iya, bisa tuh pakai kayak layar gede gitu kan. Wih, mantap aja gitu kan. Nah, udah sekian dari kita, nggak ada apa yang di ngoceh. Sekian dari kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.